Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Safitri MPM terakhir 08, Dinda Nurkasela MPM terakhir 10. Pembelajaran IPS SD, materi esensi kurikulum 2013 IPS SD kelas tinggi. Mari disimak bersama-sama ya. Konsep kurikulum 2013, yang pertama, pengertian kurikulum. Secara etimologis, istilah kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang artinya pelari, dan kurere yang berarti tempat berpacu. Sedangkan secara terminologi, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. Konsep kurikulum yang kedua yaitu pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan yang berkarakter. Siswa dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun, berakhlak, dan memiliki disiplin yang tinggi. Dalam kurikulum 2013, mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik dari seluruh jenjang pendidikan. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, biografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. Pengorganisasian isi materi IPS. Pengorganisasian pembelajaran adalah suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri sehingga organisasi tersebut memiliki kecepatan berpikir dan bertindak dalam merespon beragam perubahan yang muncul. Yang ketiga, tujuan IPS bagi peserta didik. IPS bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya, dengan belajar IPS, anak memiliki kemampuan menyelidiki untuk menemukan ide-ide, konsep-konsep baru sehingga mereka mampu melakukan perspektif untuk masa depan yang akan datang. Pendekatan saintifik pada kurikulum. Pendekatan saintifikasi merupakan pembelajaran yang terpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya fasilitator. Dengan kata lain, bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Model-model pembelajaran IPS dalam kurikulum 2013. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dan penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran yang dikembangkan ada 3, yaitu Project Based Learning, Discovery Learning, dan Problem Based Learning. Karakteristik, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu sosial dalam kurikulum SD. Karakteristik pembelajaran IPS SD kelas tinggi di sekolah dasar adalah menuntut tingginya aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti melakukan proses penyelidikan, melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya. Maka guru harus mengarahkan siswa untuk memiliki sifat ilmiah. Yang kedua, ada peristiwa atau kejadian yang bersifat alamiah seperti gunung meletus, banjir, tsunami, gempa bumi, gerhana matahari, dan sebagainya. Juga terdapat peristiwa yang bersifat insaniah, yakni peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas umat manusia seperti pembangunan jembatan, skandal korupsi, pemilu, krisis moneter, inflasi, reformasi, dan sebagainya. Yang ketiga, fakta merupakan hasil observasi yang bisa dibuktikan secara empiris, karena itu sifat fakta bukan hasil perolehan secara acak, memiliki relevansi dan berkaitan dengan teori. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan, atau peristiwa. Dan yang terakhir, generalisasi. Hubungan antar peristiwa, fakta,
Konsep dan generalisasi dapat disimpulkan bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu, terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi.